Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudari dan saudara terkasih, selamat pagi berkat dalam. Kemustahilan dalam hidup Maria yang dikandung tanpa noda, yang kita rayakan hari ini, tidaklah diselubungi oleh kegelapan, melainkan dinaungi oleh terangnya kemuliaan dan kuasa Allah. Jawaban Maria yang penuh iman dan harapan akan karya keselamatan dalam rahimnya akan terus membuat kita merasa takjub. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu," atau fiat voluntas Tuhan. Hari ini kita menyaksikan kepekaan hati Maria dalam kesadaran hati sebagai hamba Tuhan. Ia menanggapi sapaan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Bunda Maria mempunyai kepekaan hati yang tajam. Ia menangkap ada yang berbeda dari salam malaikat, bahwa ada gerai yang ilahi dalam salam itu. Bagi orang lain, mungkin bagi kita, bisa saja peristiwa seperti itu lewat begitu saja, karena ketidaksiapan dan ketakutan kita. Tetapi tidak untuk Maria. Dia menangkap maksud dari salam atau peristiwa itu. Maka kiranya sangat pas gereja merenungkan Maria dikandung tanpa noda. Orang-orang yang hatinya tulus dan yang murnilah, yang mampu melihat dan merasakan gerak Roh Kudus
dalam tanda-tanda yang mereka lihat. Orang yang hatinya tidak disibukkan hanya dengan kepentingan duniawi akan mampu mendengarkan Allah yang berbicara lewat sabda dan lewat berbagai peristiwa, entah suka ataupun duka. Bagaimana dengan kita? Seringkali suara sapaan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup kita lewat dan berlalu begitu saja. Mari kita meneladani kepekaan hati Maria, karena tak jarang kita juga bertanya, Tuhan, Engkau mau apa atas hidupku ini? Melalui banyak peristiwa, akhirnya bisa membuat hati kita menangkap apa yang Allah kehendaki. Karena itu kita perlu terus menjaga hati, supaya tetap murni dan mampu mendengar suara Allah. Dengan hati yang tulus tanpa noda, kita akan selalu mampu melihat berkat Allah dan gerak roh melalui banyak peristiwa. Kerap banyak peristiwa malah membuat kita terpuruk dan jatuh. Padahal peristiwa itu diperkenankan untuk membentuk kita. Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.